Pada saat itu Ismail alaihissalam tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum. Perlu Bapak Ibu tahu, istilah Arab sendiri, Arab itu ada dua macam. Ada namanya Arab asli, ada Arab musta'ribah. Arab asli ini adalah turunan orang Arab yang asli, dan Arab musta'ribah adalah orang Arab, orang yang bukan Arab terarabkan karena pernikahan atau menggunakan bahasanya. Seperti kasus sekarang Mesir. Mesir itu suku Kipti, bukan orang Arab mereka. Irak, bukan orang Arab. Negeri Syam, Yordania, Palestina, itu bukan orang Arab mereka. Sudan, Jazair, Tunis, Maroko, Afrika Utara, semua itu bukan orang-orang Arab mereka, suku barbar. Tapi mereka dikatakan negara Arab. Kenapa? Karena menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya. Dan pada saat ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab, zaman Uthman bin Affan, mereka menikah dengan orang-orang Arab, dari tabi'in, dari sahabat yang bergabung sama mereka, maka dikatakanlah mereka orang-orang Arab. Ismail alaihissalam bukan orang Arab, karena beliau dari Ibrahim alaihissalam orang asli suku Babilonia, dari Irak. Ya, gitu. Orang asli Irak, asli orang Irak namanya suku Babilonia. Maka mereka, Ismail berbaur sampai besar dan menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Setelah menikah, tapi tidak disebutkan di sini prediksi umurnya Ismail alaihissalam, karena ini kisah yang cukup panjang, saya ringkaskan melihat waktunya. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengunjungi Mekah. Beliau datang mengunjungi istrinya. Tapi pada saat itu yang saya dapat dalam buku sejarah adalah setelah Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Datang, dan Ismail ini sangat gemar alaihissalam berburu, sangat gemar berburu. Maka dia pun lagi keluar berburu. Ibrahim datang ke rumahnya lalu bertanya pada istri dari belakang pintu, "Di mana suamimu?" Dikatakan lagi pergi berburu. Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali. Sering kali pergi berburu, sebulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya mengeluh, "Hidup kami susah, hidup kami nggak enak, hidup kami gini." Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, "Kalau suamimu kembali, titip pesan bahwasanya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia, dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya." Pulanglah Ibrahim alaihissalam setelah ketemu Hajar beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palestina. Ismail alaihissalam kembali. Ismail tentu sudah tahu tentang siapa Ibrahim ayahnya, sudah tahu kisahnya dari ibunya Hajar, tapi belum pernah ketemu. Sampai saat itu belum pernah ketemu. Lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya, tanya istrinya, "Siapa yang datang?" "Oh, ada tamu namanya Ibrahim." "Apa yang dia bilang?" Dia tanya masalah-masalah kita di sini, lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya, keadaan kita di sini. Lalu apa pesan dia? Dia katakan, "Gantilah tiang pintu rumahmu." Kata Ismail, "Itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia memerintahkan saya untuk menceraikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu." Diceraikanlah istrinya yang pertama. Jadi ini bahasa Ibrahim alaihissalam yang sangat santun agar mengganti istri anaknya. Beberapa bulan kemudian datang lagi Ibrahim alaihissalam. Tidak disebutkan juga pasnya berapa bulan, tapi beberapa bulan dalam buku-buku sejarah. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim alaihissalam kedua kali. Ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurhum yang lain. Lalu Ibrahim bertanya, "Bagaimana kabar kamu? Di mana Ismail?" Dia bilang, "Suami saya lagi berburu." "Bagaimana kehidupan kalian?" Istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah. "Alhamdulillah hidup kami cukup, alhamdulillah kami bahagia, alhamdulillah begini." Selalu muji Allah. Maka kata Ibrahim alaihissalam, "Kalau suami kau kembali, katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya." Maka Ibrahim alaihissalam pun tidak pulang ke Palestina, tinggal sama istrinya sampai anaknya Ismail pulang. Lalu bertemulah mereka. Tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu, dia belum ke rumah ibunya. Lalu dia tanya istrinya, "Siapa yang datang?" Dia katakan ada satu orang nama Ibrahim. "Apa pesannya?" Dia suruh pertahankan tiang pintu rumahnya. "Tiang pintu rumahmu," kata Ismail, "itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu." Ringkas cerita, Ismail ketemulah dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka berpelukan. Seterusnya, setelah itu Ibrahim alaihissalam tidak kembali ke Palestina. Ada perintah Allah azza wa jalla yang diperintahkan kepada Ismail Ibrahim alaihissalam.